Selamat datang di Teman K-pop News. Berita hari ini tentang Baby Monster di Kuala Lumpur dan G-Dragon di Vietnam yang seru banget. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat atas menangnya G-Dragon untuk kategori bonsang atau medali perak dan Baby Monster untuk kategori K-pop World Choice di acara Seoul Music Awards 2025 kemarin. Walaupun mereka gak tampil di acara itu, tapi mereka berhasil memenangkan pialanya guys. Selamat! 17 Juni akun Instagram YG Weed membagikan momen haru ketika seorang anak menggambar lukisan angsa dan bintang yang terinspirasi dari lagu Love in My Heart. Melalui kampanye bersama Tencent Music, anak itu menuliskan pesan sebagai berikut. Ibu saya mengatakan kepada saya, lagu Love in My Heart penuh dengan cinta, seperti cinta ayah dan ibu. Jadi saya teringat dengan angsa dan saya sangat menyukai hewan yang gemerlap. Jadi saya menggambar bintang-bintang yang gemerlap dengan warna emas. Lukisan anak-anak tersebut dipamerkan di seluruh China dan membantu memperluas pemahaman dan kesadaran masyarakat akan anak-anak autisme. Kedepannya, agensi YG mengatakan akan terus membuat perubahan yang hangat dengan para artis melalui musik. Seperti yang kita ketahui teman-teman, lagu Love in My Heart adalah salah satu lagu balad di album Drip Baby Monster. Dan menurut aku pribadi, lagu Love in My Heart selalu membawa vibes yang menenangkan bahkan dari intro musiknya. Jadi lagu ini adalah lagu yang mempunyai makna yang mengesankan. 20 Juni sebagai kolaborasi unit pertama Baby Monster, wajah Ruka dan Asa menghiasi toko Wigo di Jepang, teman-teman. Outfit yang dipasarkan berhasil mencuri perhatian saya dan teman-teman yang ada di luar sana ya. Kalian bisa membeli full outfit yang digunakan Ruka dan Asa untuk pemotretan ini guys. Aku sudah menuliskan kisaran harga untuk outfit Ruka dan Asa, kalian bisa lihat di gambar berikut. Walaupun kalau Mastis Indonesia mau beli harus ke Jepang atau setidaknya just tip dulu guys. But yeah, just for your information, harga sudah tercantum di gambar berikut. 20 Juni, ke-6 member Baby Monster siap berangkat ke Kuala Lumpur untuk melanjutkan konser tur dunia Hello Monsters-nya. Ada Cikita yang tampil lebih fresh dengan denim on denim dan senyum manisnya. Semoga kesehatan Cikita sudah lebih baik ya guys. Kalau dilihat dari vlog terbaru Baby Monster, kayaknya masalah sakit perut Cikita sudah dimulai sejak konser di Singapura guys. Asa dengan tampilan yang aku suka banget guys, karena dia di sini kelihatan feminim, clean dan nyaman dengan dress putih dan heels putih yang membuat dia anggun dan cantik. Selain Asa, ada Mbak Ahyeon yang tampil chic dan anak CEO vibes dengan dress putih, tas Gucci dan rambut pendeknya. Tampilan begini buat Ahyeon kelihatan lebih gemoy dan sehat guys. Parita yang semakin kesini semakin santuy dan gak mau ribet teman-teman. Cuman pakai kaos, mini skirt, sling bag, udah gitu aja. Sesantuy kayak mau pergi ke mall guys. Kalau Ruka lagi cosplay jadi anak SMP nih. Kayaknya kalau disuruh milih bisa minjem lemari baju siapa, aku bakal pilih lemari baju Ruka deh guys. Suka banget sama cara dia nge-style outfitnya setiap tampil di bandara. Kayak effortless banget cantiknya. Last but not least, ada Mbak aktor Rora Imnida dengan kansi garis, celana kulot dan heels. Uri Oni sekece itu guys. 21 Juni, Baby Monster berhasil mengguncangkan panggung Axiata Arena Bukit Jalil yang berkapasitas 16.000 penonton. Ada keseruan apa di konser kali ini? Mari kita lihat previewnya.
Habis konser, bener kata Ahyeon, dia gak sempat pergi jalan-jalan di Malaysia karena mereka harus langsung pulang ke Seoul. Ahyeon dengan atasan yang katanya pemberian dari fans, celana training santuy dan rambut yang masih pakai rambut extension, teman-teman. Asa tampil tanpa bulu mata palsu dan make up yang sangat minimal, kalem, adem, gimana gitu vibes-nya ya. Jangan salfok sama tattoo yang masih ada di dada Asa guys, sisa dari konser itu. Rora tampil nyaman dengan hoodie oversize dan rambut yang dikuncir dua. Gadis desa banget ini ya. Parita dengan masker putih, hoodie, dan muka yang siap untuk tidur di pesawat. Begitu juga dengan Ruka dengan headphone, kacamata hitam, dan jaket. Dan Cikita dengan hoodie merchandise konser tour Baby Monster. Untuk upcoming schedule Baby Monster tanggal 23 Juni, kabarnya Baby Monster akan menjadi model untuk merek kontak lens warna di Jepang yaitu Refrare. Gak tahu cara bacanya guys. Kita tunggu aja visual mereka yang akan mengguncangkan penjualan Refrare ini. Akhirnya YG merilis poster pertama untuk Hot Sauce guys. Setelah ditunggu-tunggu dan dihujat-hujat akhirnya. Kalau dilihat dari poster ini konsepnya terlihat fresh dan colorful ya. Mengingatkan aku akan Treasure era Hello atau kalau kata komentar vibes-nya mirip Treasure. Boom barabi bam bam. Sayangnya untuk comeback kali ini Rami belum bisa ikut karena masih proses penyembuhan guys. Salah satu artikel di Naver menyebutkan Baby Monster sekali lagi akan memikat para pendengar dengan ekspresi menyenangkan dan gestur yang bebas dengan style ala retro, hip hop, old school tahun 80-an di era modern yang akan memancarkan pesona mereka sendiri. Logo elektronik yang kontras dengan background putih memberikan kesan yang kuat dengan logo dan warna yang cerah menandakan mood lagu hot yang cocok untuk musim panas. Diekspektasikan lagu ini akan menunjukkan konsep unlimited dengan pesona yang kuat dan transformasi yang berbeda. Baby Monster akan merilis Hot Sauce pada tanggal 1 Juli pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Yang Hyunsuk mengatakan, saya sudah menyiapkan ini sebagai hadiah karena saya ingin kalian mendapatkan musim panas yang baik dengan lagu hip hop candu dari pertengahan tahun 1980-an. Rami masih dalam proses penyembuhan karena keputusan untuk mengedepankan kesehatan artis. Kami meminta perhatian kalian. Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk mendukung proses penyembuhan Rami dan aktivitas Baby Monster. Infonya, produser untuk lagu ini ada PK, DP, Big Tone, dan Lauren Aquilina yang juga membuat lagu Billionaire guys. Semakin penasaran dengan I'm like a hot sauce. G-Dragon kembali merilis sesuatu yang baru untuk VIP-nya teman-teman. Tapi dia melupakan kata rich VIP di sini. Jacob & Co adalah merek perhiasan dari Amerika yang sudah ada sejak tahun 1986. Kali ini Jacob & Co berkolaborasi dengan G-Dragon untuk menjual kalung dengan liontin ikonik bunga Peace -1 yang menyimbolkan kehidupan kembali dan bunga mekar yang kreatif. Ada dua model liontin yang dijual di pasaran nih sekarang. Satu yang dijual seharga $1.200 atau sekitar 20 juta rupiah. Dan yang kedua yang dijual seharga $11.000 atau sekitar 180 juta rupiah teman-teman. Apa yang membuat kedua liontin ini spesial? Karena ini dibuat dengan tangan atau handmade dengan perak 925 sterling. Ya, saya tidak memahami juga. Menampilkan susunan berlian yang berharga, batu permata safir berwarna kuning dengan emas 18 karat untuk liontin yang satu ini guys, yang harganya 20 juta nih, yang ini ya. Sedangkan yang 180 juta dilengkapi dengan emas putih 18 karat yang disusun rapi dengan berlian putih dan kuning yang fancy. Intinya yang 180 juta rupiah ini jauh lebih mewah dan lebih komplit gitu guys susunannya. Dan wow, pokoknya ya, ini gila banget sih. Bisa dibayangkan kalau bisa kebeli kolaborasi epic ini teman-teman. Jujur aku pengen banget ini ya, sebenarnya pengen banget. Tapi kabarnya penjualan Jacob & Co di Jepang untuk PO pertama sudah sold out dalam semalam teman-teman. Dan banyak permintaan untuk buka PO kedua. Fun fact-nya,
Di dalam box kalung ini terdapat tanda tangan G-Dragon yang terbaru. Sumpah eksklusif parah nggak sih? Selain kolaborasi dengan Jacob Co pada tanggal 17 Juni, G-Dragon terlihat membagikan spoiler di akun Instagram pribadinya tentang kolaborasi yang akan datang antara G-Dragon dan Line Friends. Apakah bakal ada karakter lain versi G-Dragon? GD memang si paling unik, kreatif, dan artsy ya teman-teman. 20 Juni, G-Dragon berangkat ke Vietnam dengan outfit yang awalnya aku mikir kayak lagi cosplay jadi badut McD. Tapi ternyata ini adalah outfit yang terinspirasi dari bendera Vietnam katanya guys. Walaupun rada terbalik ya Pak ya, antara merah dan kuningnya, GD turun dari mobil mewahnya Rolls Royce. Atau apalah ya, itu sebutannya aku gak tahu. Dan dia membawa aura yang aduhai sekali teman-teman ya. Sesampainya di Vietnam, Gigi juga disambut dengan antusias luar biasa dari fans Vietnam yang sudah menunggu kedatangan Gigi. Konon katanya ada 40.000 fans yang menunggu di bandara. Gak tahu juga nih guys. Tapi wow. Bahkan mobil yang disiapkan buat menyambut Gigi juga bukan sembarang mobil teman-teman. Sudah disiapkan mobil mewah. Wow. Jujur, habis nonton penampilan GD di The Spark K-Star Vietnam kemarin, aku cuma takut satu, guys. Aku cuma takut satu. Dari semua fancam yang ada, aku cuma takut satu. Takut makin suka sama GD karena dia tampil di tengah hujan deras buat fans Vietnam, boy. Itu hujan deras banget loh. Dan takut banget GD tuh kepleset atau enggak kesentrum listrik pas nyanyi di panggung. Karena kan itu kayak listrik semua kan gitu kan. Tapi demi memberikan yang terbaik untuk fans yang juga sudah basah kuyup ya menunggu penampilannya GD and Team menerjang hujan badai dan tampil dengan epic teman-teman. Ini yang aku suka dari orang-orang yang effort dan all out. Real G-Dragon beneran real the living legend guys. Aku bakal bikin reactionnya karena aku udah penasaran banget dengan keseruannya. Stay tune. Berikut preview yang berhasil aku dapatkan guys. Juni, GD kembali ke Seoul setelah main hujan di panggung Vietnam, teman-teman. Bahkan ada fotonya pas dia pulang ke hotel. TMI-nya pas konser di The Spark K-Star kemarin, ada satu penonton yang mencoba untuk naik ke panggung di tengah penampilan GD. Untungnya, para dancer gercep dan bodyguard juga gercep menghentikan aksi penonton barbar tersebut. Bahkan, GD masih sempat-sempatnya senyum ke penonton itu loh guys. Senyum GD semakin kesini semakin brutal dah kata gue. Oke? GD pulang dengan outer kuning dan topi khas orang Vietnam, tapi dia ada 2 jenis topi yang dia pakai pada saat itu guys. Untuk upcoming schedule G-Dragon di tahun ini ada tambahan lokasi tour dunia Ubermensch-nya guys. Dimulai dari 22 Agustus di New Ark, tempat yang sama dengan Baby Monster kemarin, yaitu Prudential Center yang berkapasitas 16.755 penonton. 31 Agustus di Las Vegas, lebih tepatnya T-Mobile Arena yang berkapasitas 20.000 penonton. 5 September di Los Angeles Crypto.com Arena yang berkapasitas 20.000 penonton. 20 September di Paris La Défense Arena yang berkapasitas 30.681 penonton. Jujur li FOMO banget pengen nonton konser G-Dragon di Jakarta teman-teman. Tapi kayak
Oke, sekian informasi pada malam hari ini teman-teman, sampai jumpa di bulan depan. Kayaknya minggu depan aku gak bisa update karena ada urusan di real life yang membuat aku tidak bisa membuat video. Jadi tetap setia menunggu video terbaru teman K-pop News teman-teman. Aku akan segera kembali secepatnya. Bye.